Ya, ini pengalamannya temennya teman saya dan atas permintaan mereka, nama orang, nama grup, nama lokasi dan lain-lain saya samarkan. Oke, apa yang diceritakan ini terjadi sekitar tahun 1995-1996an di sebuah kota kecil berhawa sejuk di Jawa Tengah. Dudi, temannya teman saya itu, berarti temannya teman saya juga ya. Ini gimana sih? Iya, maksudnya kan temannya teman saya berarti ya teman saya juga ya. Iyalah, boleh. Ya nggak boleh kan kalau bilang istrinya temannya teman saya itu saya bilang istri saya juga. Yang di rumah bisa latihan lempar piring dan saya jadi objek sasarannya. Jadi Dudi itu ceritanya suatu malam habis latihan band, dia nyari makan di warung kecil yang gak jauh dari studio tempat dia latihan tadi. Perasaan Dudi sebetulnya kurang enak, lantaran tadi terasa kurang mood. Ya, latihan tadi kurang terasa mood baginya, ya bisa dimaklumi lah, lantaran mereka udah sering latihan, tapi belum juga ada job manggung. Wah, dari band Dream Lovers zaman awal-awal dulu nih. Padahal banyak yang bilang band mereka lumayan bagus, cukup pantas buat tampil menghibur orang. Apalagi beberapa lagu dari berbagai genre musik juga dikuasai. Ya, istilah saat itu, era itu band top 40 lah. Dudi pun masuk ke warung nasi rames, bukan Rames Bond loh ya. Itu James Bond. Tersebut sendiri. Empat temannya, Lisna yang berposisi vokalis utama, Heri sang pemain bass, Iyong si pemain drum, dan Rizal yang jadi gitaris udah pada pulang. Oh ya, Dudi sendiri main keyboard sambil nyanyi juga pada beberapa lagu yang sesuai karakternya. Ya sebenarnya Dudi ini all round, segala musik bisa dia mainkan. Yang gak bisa itu nyanyi sambil main keyboard, sambil masak nasi goreng, sambil ngobrol dengan Pak RT. Sepulang latihan tadi, Dudi memang minta pada kawan-kawannya agar pulang lebih dulu mengantar Lisna agar tidak kemalaman sampai rumah. Maklum, Lisna anak gadis satu-satunya di keluarganya. Apalagi ayah Lisna tentara. Wah, kemalaman mengantar Lisna pulang, mereka bisa disuruh guling-guling 50 kali. Nasi rames pakai telur dadar, Pak, pesan Dudi pada Pak Arjo, si pemilik warung yang sudah dikenalnya. Ya iyalah, kalau belum kenal kan mesti kenalan dulu. Minumnya apa Mas Dudi? Tanya Pak Arjo dengan ramah. Kopi panas, jangan terlalu manis Pak. Saya kan udah manis. Sahut Dudi seraya melempar guyonan yang agak garing. Sebab suasana hatinya memang gak terlalu mood banget. Pak Arjo pun mengambil pesanan nasi Dudi. Sementara anak perempuannya yang berumur lebih muda beberapa tahun dari Dudi membuatkan kopi. Sesekali mereka bertiga ngobrol tanpa ada tamu lain. Padahal biasanya jam 10 malam pun warung Pak Arjo masih didatangi beberapa pelanggan, yang kebanyakan mahasiswa. Tapi entah kenapa malam itu sepi. Mungkin pelanggan lain sedang asik nonton bola. Maksudnya ada bola nyasar di rumah orang lalu diliatin rame-rame gitu. Kurang kerjaan banget kalau ini mah. Seorang lelaki tua masuk ke dalam warung disambut Pak Arjo dengan ramah. Ia memesan 7 bungkus nasi campur yang semuanya memakai ayam dan ikan. Wah, berarti lumayan nih nilainya ya. Karena memerlukan waktu, Pak Arjo pun mempersilahkan si bapak untuk duduk menunggu. Bapak tua itu pun duduk tidak jauh dari Dudi. Beliau memesan kopi panas tanpa gula, lalu mengambil rokok dari saku dan menyulutnya. Dudi agak terkejut, hidungnya seperti tersengat seketika. Betapa tidak, rokok yang dihisap bapak itu adalah rokok kretek tradisional yang dibuat dengan tangan dan bercampur dengan kemenyan. Bayangin men, ngisep rokok ini langsung teler. Gak usah ganja. Kalau ganja lo mesti ditangkap polisi kan. Kalau ngisep rokok ini gak ditangkap polisi, palingan ditangkap genderuwo. Memang di beberapa perkampungan di Jawa Tengah, khususnya yang berada di gunung, banyak orang tua masih merokok jenis itu. Selain karena menurut mereka cocok dengan suasana dingin, kenikmatannya juga tidak bisa disamakan dengan rokok modern. Sendiri saja nak, tanya bapak itu tiba-tiba pada Dudi yang baru saja menyelesaikan makannya. Iya pak, bapak dari mana? Sahut Dudi dengan sopannya. Dari rumah kerabat. Si bapak menjawab dengan senyum tipis tersungging di bibir. Meski penampilannya agak dingin, tapi ternyata bapak itu cukup komunikatif. Ia mengobrol dengan Dudi, bertanya apa kegiatannya dan lain-lain.
Saat Dudi menceritakan bahwa waktu senggangnya di luar kuliah digunakan untuk main band, bapak itu mendadak menawarkan sesuatu. Ia bilang minggu depan saudaranya memang ingin mengundang grup musik untuk anaknya yang akan ulang tahun. Usia anak saudara si bapak ini seumuran dengan Dudi, kira-kira begitu. Berapa tarif manggung kalian, nak? Biar bapak kasih panjar dulu. Nanti bapak yang berhitung dengan saudara bapak itu, kata si bapak lagi, membuat Dudi terkejut sekaligus melongo. Betapa tidak, selama ini jangankan mikir tarif, dapat job aja belum. Mungkin itu pula yang membuat Sony, pemain bass terdahulu, memilih mundur karena ada band lain menawarinya dan band itu cukup banyak job manggungnya. Aduh, kami belum band profesional, Pak, jadi tidak bisa menentukan tarif. Silakan bapak aja. Berapa yang kira-kira pas? Ujar Dudi lagi dengan perasaan girang bukan main. Bagaimana kalau 1 juta rupiah? Kalau setuju bapak kasih panjar dulu 500.000. Ucapan si bapak membuat Dudi makin terkejut sekaligus melambung. Jumlah itu fantastis sekali, mengingat band lain kelas kafe besar sekalipun di kotanya tidak ada yang sebesar itu. Si bapak mengeluarkan uang 100 ribuan 5 lembar sebagai DP, bukan yang singkatan Dewi Persik loh ya. DP, down payment alias uang muka. Bahkan ia juga membayari makan Dudi. Sebelum berpisah, ia bersalaman dan menyebutkan namanya, Pak Sutrimo, dari sebuah desa di lereng gunung dekat kota ini. Sedangkan yang punya hajatan nanti adalah Pak Manto yang tinggal di sebuah komplek perumahan pinggiran kota. Dan makanan dibungkus berjumlah 7 ini pun akan diantar ke rumah Pak Manto. Sisanya dibayar Pak Manto setelah kalian datang. Bapak sendiri nanti yang akan menyebut kalian, kata Pak Sutrimo. Dudi pun mengiyakan. Ia lalu menyebutkan alamat kosnya sebagai lokasi penjemputan. Kebetulan kos Dudi memang berada di pinggir jalan dan berhalaman luas, sehingga mobil leluasa parkir atau berputar di sana. Setelah Pak Trimo pergi dengan mobil minibus panjangnya, Dudi baru tersadar jika komplek yang disebutkan Pak Trimo adalah komplek perumahan terbengkalai yang setahu Dudi sudah 2 tahun perumahan itu mangkrak dan tidak berpenghuni. Woi, backsoundnya salah. Ini harusnya musiknya tegang, masa musik lucu. Ya, bersambung dulu ya. Yang cerita udah pada keroncongan perutnya nih. Lagian naskahnya juga belum selesai dibikin, jadi ngeles dulu aja. Tungguin dah kelanjutannya.